Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di tahun ajaran 2020, tahun ajaran 2021. Selamat kamu telah naik ke kelas 12. Selamat, kamu harus menjaga kesehatan, menjaga pikiran, menjaga daya tahan tubuh. Karena apa? Karena negara kita ini saat ini dilanda oleh COVID-19. Tetap semangat, tetap menghadapi survive dalam menghadapi setiap masalah ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi semuanya siswaku sekalian. Baik, di pagi hari ini kita tetap menghadapi pelajaran ini dengan semangat. Baik, di pagi hari ini kita mulai saja pembelajarannya. Ayo kita mulai pembelajaran. Halo, kenapa kamu datang telat? Kita dalam belajar ini harus mengutamakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan sopan santun. Kenapa Sir menyuruh kamu untuk disiplin? Karena dengan disiplin ini kamu bisa mengatasi virus-virus corona ini. Dengan kita disiplin semuanya, virus ini akan bisa teratasi. Ayo duduk di dalam kelas dan disiplin duduk, belajar dengan baik. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita untuk pagi hari ini dengan judulnya adalah wilayah. Yaitu yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita masuk terlalu jauh mengenai pembahasan kita harus tahu dulu pengertian dari wilayah ini. Wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi. Berarti lokasi wilayah ini pastinya di muka bumi, bukan di bulan, bukan di matahari, bukan di planet, bukan di Jupiter. Oke. Selanjutnya kita lihat pembagian wilayah ini. Pembagian wilayah itu ada 5. Yang pertama adalah wilayah homogen. Homo itu artinya sejenis. Jadi ini adalah merupakan wilayah yang sejenis seperti wilayah perkebunan dan lain-lain. Selanjutnya adalah wilayah nodal. Wilayah nodal ini dia itu adalah wilayah yang saling berhubungan, seperti perempuan berhubungan dengan laki-laki. Tapi kalau dalam wilayah adalah kota berhubungan dengan desa. Next, wilayah pengelolaan khusus. Pengelolaan khusus ini artinya harus ada pengelolaan yang teratur antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Seperti contoh, pengelolaan sungai. Jadi, kenapa sungai ini perlu diolah secara khusus? Karena ada beberapa wilayah administrasi yang dilewati oleh sungai tersebut. Seperti contoh, Sungai Siak. Dia melewati Kota Pekanbaru, dia melewati Kampar, dan dia juga melewati Provinsi Siak sendiri. Selanjutnya adalah wilayah administrasi politis. Wilayah administrasi politis ini adalah urutan tingkatan wilayah mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka daripada itu kamu harus tahu wilayah terendah kamu. Jangan sampai tidak tahu kamu tinggalnya di RT berapa, siapa Pak RT-nya. Inilah kejadian yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Dia tidak tahu masyarakatnya, dia tidak tahu siapa. Ini dari tingkatan RT sampai ke negara. Selanjutnya adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini merupakan batas antara gelombang dengan laut, atau batas antara gelombang laut dengan daratan. Itu adalah pesisir. Jadi kalau kamu berdirinya di pantai, itu tidak pesisir anakku, tetapi itu adalah pantai, disebut litoral. Yang pesisir adalah batas gelombang. Paham? Baik, kita lanjutkan pembelajarannya lagi. Bagaimana siswaku sekalian? Apakah kamu sudah paham dengan penjelasan yang Sir sampaikan tadi? Jika kamu belum paham, kamu ulangi videonya dulu sampai kamu paham. Sir minum dulu. Kamu perhatikan. Sir minum dulu. Baik siswaku sekalian, minum itu baik untuk kesehatan. Tapi
kamu itu harus minum air yang bersih, anakku. Jangan kamu minum alkohol, jangan kamu minum anggur, jangan kamu minum tua, jangan kamu minum hal-hal yang tidak boleh kamu minum yang akan merusak kesehatan kita. Karena menjaga kesehatan itu penting, apalagi kita dilanda oleh virus COVID-19. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi pusat pertumbuhan wilayah. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah ini kita akan melihat tujuan dari perwilayahan tersebut atau tujuan dari suatu wilayah tersebut. Di mana tujuan dari perwilayahan ini adalah salah satu tujuannya untuk meratakan pembangunan di Indonesia ini. Jadi jangan sampai timpang Indonesia ini. Hanya bangun di Jawa, di Sumatera, jangan lupa Papua juga Indonesia, Maluku juga Indonesia, Sulawesi juga Indonesia. Silahkan kamu buka bukunya, Sir hilang. Baik, ternyata Sir sudah sampai di Papua. Ini anakku, ini yang harus kamu bangun. Papua, Maluku, Sulawesi, semuanya ini Indonesia, anakku. Jangan kita pusatkan pembangunannya di Jawa saja. Ini sedikit-sedikit Jawa bangun, sedikit-sedikit Jawa bangun, sehingga yang bagian ini terlupakan. Untuk tahun kedepannya, kita berharap jangan sampai yang menjadi pusat pertumbuhan di dunia ini, negara Amerika, bahkan negara Singapura yang ini. Kita berharap suatu saat nanti, kalau dapat 5 tahun lagi, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan dari dunia ini. Oke, Sir hilang lagi. Pertumbuhan wilayah. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah ini bisa kamu lihat di bukunya halaman 12. Silahkan kamu buka bukunya halaman 12. Apa saja fungsi dari pusat pertumbuhan wilayah ini, yaitu untuk memudahkan pemerintah dalam pengelolaan wilayahnya. Koordinasi antar wilayah menjadi lebih mudah, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan wilayah. Jadi silahkan kamu lihat di bukunya halaman 12. Sumber daya alam. Sumber daya alam ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan suatu wilayah. Dengan banyaknya sumber daya alam di suatu daerah, wilayah tersebut akan gampang maju. Itu secara teorinya. Tetapi kita berharap juga Indonesia ini juga maju karena sumber daya alamnya banyak. Kita harus meningkatkan intelijensi kita, intelijensi yang baik, yang terbebas dari korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini. Daya manusia. Dan yang C adalah lokasinya. Lokasinya ini berkaitan dengan subur atau tidak suburnya tanah tersebut, datar atau tidak datarnya wilayah yang tersebut. Yang selanjutnya yang D, yaitu adanya faktor fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini adalah sarana dan prasarana yang baik di negara kita. Jadi kita membangun sarana prasarana yang baik tanpa lupa membangun wilayah-wilayah Indonesia yang di bagian-bagian yang belum terbangun oleh pemerintahan kita. Yang selanjutnya adalah kondisi sosial dan ekonominya. Hai anakku, kamu jangan tidur dalam belajar, anakku. Kenapa demikian? Karena kamu tertidur, itu tandanya kamu tidak sayang terhadap orang tua kamu. Orang tua kamu ini tidak meminta banyak terhadap dirimu, nak, tetapi dia ini hanya meminta kamu belajar dengan baik. Itu sudah suatu kebanggaan bagi orang tua kamu. Dia tidak akan menuntut kamu membelikan dia Lamborghini, membelikannya jet pribadi, atau memiliki pulau mewah di luar negeri. Cukup kamu belajar dengan baik. Ayo, semangat anakku, mari kita belajar lagi. Hai anakku, sudah segar kan setelah cuci muka? Ayo kita belajar lagi. Silahkan masuk ke kelas, Sir. Come on. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu koridor ekonomi di Indonesia.
Silakan kamu lihat di bukunya halaman 14 dan 15. Silakan dibuka bukunya halaman 14 dan 15. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita untuk pagi hari ini, yaitu wilayah itu merupakan suatu kesatuan yang terdapat di muka bumi kita. Maka daripada itu, disinilah wilayah Ser, disinilah tempat kita, disinilah saya lahir. Jadi disinilah saya harus mengabdi dan besar. Cintailah wilayah kamu. Dengan mencintai wilayah, kamu akan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, bahkan dunia nantinya. Terima kasih. Lanjutkan tugas, dikerjakan di Edmund.